in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman. Nah teman-teman, hari ini kita lagi ada di Balai Permasyarakatan kelas 1 Kota Pangkal Pinang. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin. Kali ini kita lagi berkunjung ke Balai Pemasyarakatan atau yang sering disebut BAPAS. Nah, buat yang belum tahu, BAPAS adalah lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang punya peran penting dalam proses pembinaan klien supaya mereka bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Lokasinya ada di Jalan Ican Saleh, Batin Tikal, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Tempatnya cukup strategis dan mudah dijangkau loh. Di sini banyak banget kegiatan positif yang dilakukan, mulai dari pembimbingan, pengawasan sampai pelatihan kemandirian buat para klien. Semua dilakukan dengan tujuan supaya mereka bisa lebih siap dan percaya diri saat kembali ke lingkungan masyarakat nanti. Kebetulannya, hari ini kita lagi berkesempatan buat nyaksiin langsung salah satu kegiatan pembinaan di BAPAS. Tujuannya tentu aja buat membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, dan memberikan motivasi baru bagi para klien. Keren banget kan? Nah, penasaran gak sih gimana detail kegiatan di Balai Pemasyarakatan ini? Yuk kita tanya-tanya langsung sama petugas yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bu Ajeng Rahmasuryani SPSI, pembimbing kemasyarakatan di BAPAS kelas 1 Kota Pangkal Pinang. Terus ada Bu Ayu Anissa, Pember Kasubsi Registrasi Bimbingan Klien Anak, dan yang terakhir Bu Dwi Wahyu Astuti sebagai pembimbing kemasyarakatan Madya. Nah Bu, saya pengen kasih pertanyaan sedikit mungkin dari Bu Ayu. Bu, bisa dijelaskan sedikit apa sih tupoksi dari lembaga BAPAS ini? Baik, terima kasih untuk adik-adik MAN Pangkal Pinang. Saya akan menjelaskan sedikit tupoksi dari BAPAS kelas 1 Pangkal Pinang, yaitu melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan baik itu terhadap klien dewasa dan klien anak untuk mungkin mereka bisa berintegrasi dan diterima di masyarakat, kurang lebih seperti itu. Oh ya, singkatnya. Terus kemudian kita beralih ke Bu Dwi. Nah, Ibu kan sebagai pembimbing kemasyarakatan Ibu, apakah Ibu bisa dijelaskan kegiatan apa saja sih yang dilakukan untuk mempersiapkan klien kembali ke masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh BAPAS di sini? Oke. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Ayu tadi, bahwa tupoksi kita kan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Untuk kegiatannya sendiri, kalau untuk PK-nya, untuk mempersiapkan itu ya otomatis ada pelaksanaan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan ini seperti yang adik bilang tadi, itu memang ada penelitian kemasyarakatan pembinaan awal, ada penelitian kemasyarakatan untuk proses integrasinya, dan juga untuk kalau untuk ABH-nya, untuk ABH-nya sendiri kita melaksanakan penelitian kemasyarakatan tergantung dari tindak pidananya. Itu untuk rekomendasi kita apa yang harus nanti untuk pertimbangan keputusan dari hakim, apakah itu bisa didiversikan atau mungkin harus dengan tindak pidana seperti apa. Nah, kalau untuk yang narapidanya sendiri yang dari kasus klien dewasa, biasanya kami dapat penerimaan dari Lapas Rutan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk proses integrasinya. Nah, untuk dari situ kita bisa mengetahui apakah si klien ini layak atau tidak untuk kembali ke masyarakat. Itu juga bisa dilaksanakan penelitian kemasyarakatan penjaminnya. Kalau untuk pendampingan di anak-anaknya, penelitian kemasyarakatan itu ada dua. Jadi untuk proses diversi ataupun untuk proses persidangan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Kalau ya untuk Bu. program-program kliennya sendiri, kami ada kegiatan Pokmas Lipas, yaitu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Kami kerjasama dengan kayak lembaga-lembaga kayak gitu di masyarakat, di ke sekitar masyarakat kita untuk memberikan pembimbingan pada klien-klien kita, terutama klien-klien yang baru
Bapak melaksanakan integrasi. Jadi misal seminggu baru diserahkan ke kita, ada pembimbingan awal untuk pembekalan mereka ke depannya. Dan juga kita ada program Bapas Peduli, di mana kami melibatkan klien-klien untuk melaksanakan kegiatan sosial di sekitar lingkungan kita, misal kayak kebersihan lingkungan Taman Sari, kebersihan masjid dan sebagainya. Dan kita juga ada program bimbingan kerja. Untuk tahun ini masih ada kegiatan bimbingan kerja untuk klien, jadi pembekalan klien di bidang kemandiriannya, di teknis keterampilannya, misalnya kayak untuk kemarin budidaya lele, juga budidaya hortikultural, terus untuk barista pemanis seperti itu. Kurang lebihnya itu. Ya, kurang lebih ya. Kita juga ada Bapas Go to School ya Bu ya, sama Bapas Go to Village. Seru ya kelihatannya Go to ya. School, Bapas Go to Ke Village. SMA, ke SMP anak-anak kan. Karena gini, kami juga menyadari ya keberadaan Bapas ini kurang begitu diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat umum itu biasanya taunya cuma lapas, hutan, imigrasi kayak gitu kan. Tapi untuk Bapasnya sendiri kebanyakan masyarakat itu nggak tahu bahkan Bapas itu apa, Bapas itu di mana. Makanya kami ada program itu, Bapas Go to School dan Bapas Go to Village. Bapas Go yang memperkenalkan ini loh Bapas, fungsinya seperti apa, kerjanya seperti apa. Anak-anak kalau ke Go to School-nya sendiri ya mungkin lebih memperkenalkan tentang hukum pada anak-anak kayak gitu kan, tentang proses peradilan anak itu seperti apa. Karena selama ini kan di masyarakat baik dari orang tua maupun si anak-anak kan masih awam dengan hukum. Ya, masih nggak itu benar-benar nggak memahami. Taunya proses hukum ke anak-anak ya harus pokoknya proses peradilan itu harus dipersidangkan. Sedangkan untuk anak-anak tidak harus seperti itu karena ada proses diversi yang pelaksananya di luar proses peradilan. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bu. Kita beralih ke Bu Ajeng Rahmasuryani SPSI. Bu, ada pertanyaan sedikit nih. Kira-kira apa tantangan Ibu dalam pelaksanaan tugas sebagai pembimbing klien di Bapas di sini? Oke, kalau saya pribadi kan belum cukup lama ya di BK, baru kurang lebih berapa tahun Bu ya? 4-5 tahun lah. Kurang lebih. Kalau di saya pribadi sama menjalani kerjaan sebagai pembimbing kemasyarakatan di Bapas, kalau tantangan atau hambatan mungkin karena wilayah kerja kita cukup luas. Ya di satu Pulau Bangka, meliputi Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, 6 kabupaten lah, 6 kabupaten di Bangka Belitung. Jadi mungkin tantangannya adalah ketika klien kita itu tersebar di satu Bangka ini. Jadi ketika misalkan kita harus pengawasan, kita datang ke tempatnya, tujuannya. Misalkan ada di Mentap, kami berkunjung ke rumahnya untuk pengawasan. Kemudian untuk verifikasi misalkan yang disebutkan Bu Wahyu tadi, pengajuan litmas untuk verifikasi penjamin dan sebagainya, melihat kondisi dari kliennya sendiri nanti kalau pulang di rumah seperti apa, itu kan kita perlu kunjungan. Itu sih sebenarnya tantangan yang dirasa paling besar di situ. Kemudian kalau untuk ada lagi, kita mau ada penerapan KUHP baru ya Ibu ya, 1 Januari tahun depan. Mungkin itu sih, karena sebelumnya kan kita untuk pendampingan adjudikasi dan post adjudikasi itu hanya untuk klien anak. Nanti di tahun depan itu sudah di dewasa juga. Jadi kita melakukan untuk di adjudikasi dan post adjudikasi juga untuk dewasa. Itu sih. Oh iya, oke, baik. Terima kasih ya Bu Ajeng. Ya teman-teman, mungkin itu saja dari wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ibu-ibu. Sama-sama. Ya. Bisa dilihat ya, besar banget tanggung jawab Bapas dalam membina dan mendampingi para kliennya. Dari sarana, prasarana, sampai pendampingan yang intensif. Semua demi satu tujuan, supaya membantu mereka kembali jadi masyarakat yang lebih baik. Yang gak kalah kerennya lagi, petugas-petugas di sini juga super ramah dan terbuka banget. Bikin suasana kunjungan jadi seru, penuh wawasan dan pastinya berkesan banget buat kita semua.
inilah momen penutup kita hari ini di depan kantor Bapas bareng semua teman-teman. Terima kasih Bapas atas sambutannya yang luar biasa. Sampai jumpa di kunjungan berikutnya. Betua. Nah, teman-teman, kegiatan hari ini seru banget kan? Seru! Nah, pastinya seru dong, karena dari kegiatan ini mengajarkan kita untuk selalu menjadi generasi yang positif dan taat pada aturan. Dan jangan lupa untuk saksikan kita terus di vlog Broman ya. Jadi sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!